Nah, ini Pak, kan itu pada akhirnya nanti kena kepada ritual dalam gereja ya. Bagaimana baptisan yang ini seringkali terjadi polemik baptisan mana yang benar. Plus perjamuan suci, perjamuan kudus juga ritual, ya toh? Iya, Ritual. Perjamuan juga iya, ritual yang Tuhan Yesus ritual. perintahkan. Bagaimana seharusnya? Seharusnya itu ada di 1 Korintus, sebentar ya. Saya tadi mau cari ayatnya malah lupa pagi-pagi. Waktu Paulus bilang, cara kamu melakukan makan itu, memakan perjamuan Tuhan itu nggak benar. Makanya nggak heran banyak yang sakit, sampai bahkan ada beberapa yang mati. Terus beberapa pendeta khotbahnya, makanya tuh jangan bilang ini cuma simbol. Ya, malah ada yang kasih kesaksian nih, rotinya saya paku nih ke tembok. Terus Ya, ada yang kesaksian, sampai keluar darahnya segala macam. Itu namanya mistisisme, nggak? ya. Itulah yang membuat kita diperbodoh dengan hal-hal yang seperti itu. Oh, tapi kenyataannya seperti itu. Ya, tapi saya belum pernah lihat. Dan apa namanya, berbahagia yang tidak melihat apa percaya. Itu saudara berarti percaya dengan itu perdukunan dalam gereja. Jadi intinya, bagaimana sih sebenarnya, kan ritual yang tertinggal di zaman Yesus itu adalah apa? Satu, Holy Communion. Kedua, baptisan. Tetapi sebenarnya waktu kita membaptis pun, namanya baptis itu, kenapa itu bukan ritual? Karena baptis itu, air itu yang pertama kali ada ya, dan ada di bumi, alam metafisika pun ada di alam rohani, ya kan? Jadi air itu yang di dalam 1 Yohanes 5 ayat 8 itu menjadi saksi kita. Air bersambung kepada air, ya, sampai dari alam jasmani sampai ke alam rohani. Itu air itu ada di sana dan itu menjadi saksi kita. Saksinya air, darah, dan roh. Yang kedua darah Yesus, tiga Roh Kudus, ya. Nah kemudian kalau saudara lihat di 1 Korintus 10 kalau nggak salah ya, bahwa waktu Paulus menegur mereka makan, waktu pada kenyataannya para rasul itu nggak pakai hosti ya. Mereka makan itu benar-benar memecah roti. Kalau sekarang tuh makan nasi. Kalau mereka kan makan Ya, roti, memecah roti, makan. dipecah-pecah. Kita Memang makan nasi. makan. Ya, memang makan Makan, bersama. benar-benar makan. Mhm. Makanya waktu kita melakukannya dengan tidak layak, mengapa? Karena di zaman itu sampai dengan hari ini, kalau kita ada makan-makan, pasti donatur gereja yang paling besar yang disuruh makan dulu. Nah, janda-janda miskin belakangan, apalagi kalau udah tua, bau lagi Sisa-sisa. belakangan, sisa-sisa. Makanya Paulus bilang, makanya nggak heran kamu banyak yang mati. Mhm. Kenapa? Di rumah udah makan kenyang, di sini jamu makan lagi, kamu makan dulu lagi, malah pilih daging paha domba yang paling besar, paha babi yang paling besar kan, bukan domba ya, paha babi kalau ditomohon. Hmm. Makanya tambah mati kamu, penyakitan, dikutuk sama Tuhan, penyakitan kolesterol lah. Coba kalau janda-janda miskin dulu yang makan, kamu terakhir sisa-sisanya mereka kamu makan, kamu nanti sehat. Ya, itu malah kalau bisa dari rumah kamu dibawa sekalian buat perjamuan, biar orang-orang ini yang miskin dulu, orang-orang tua, orang yatim dulu yang makan dulu. Harusnya begitu kan? Tapi Ya, kenyataannya kalau kan enggak. Itulah siapa cepat perjamuan kudus dapat yang ya. benar. Iya, itulah perjamuan kudus yang benar, Mhm. ya. Dan itu yang kita lalai. Kita lalai, hati-hati ya, karena kita lalai, eh, satu, waktu inilah tubuhku, lakukan untuk remembrance of me. Artinya kita harus berbagi hidup kita, ya kan? Kita membagi dapur kita, membagi makanan kita, membagi Ya. pakaian kita, ya. Jadi kalau saya berkata bahwa sebetulnya Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan untuk merayakan Natal, tapi justru Mm-mm. merayakan kematiannya itu yang diperintahkan, yaitu perjamuan Paskah. Mm-mm. Apa pendapat Mm-mm. Anda? Ya, harusnya begitu. Jadi sebetulnya bukan masalah memperingati Paskah atau Natal. Mhm. Yesus tidak, yang dimaksud Yesus bukan itu, bukan ritual harinya, tetapi remembrance of me. Jadi ingat,
kalau saudara sedang membagi, bagaimana saudara mengingat Yesus ketika saudara membagi makanan Anda? Ya, kalau saudara punya beras sekarung, separuh kasih sama tetangga yang miskin. Itu saudara sedang mengingat akan Yesus. Bukan hari Paskahnya, bukan hari Natalnya. Ketika saudara melakukan perjamuan, ambil inilah darahku, lakukan ini. Nah, Paulus kan bilang, memberitakan kematian Tuhan. Itu hanya saudara memberitakan Injil. Jadi tadi saya dari awal kan bilang, amanahku ada dua. Satu, saudara bagi roti Anda. Dua, beritakan Injil. Kalau gereja nggak melakukan itu, jangan perpuluhan di situ. Karena tak jamin pendetanya sugih, pekerjaan Tuhan dilakukan, yang miskin tetap miskin. Dan saudara sedang tertipu oleh sihir para pendeta. Ya, kalau tetangga bilang, ini sihir yang nyata. Itulah paradigma misi yang benar. Itulah gereja yang benar. Mau model apapun, itu hanya tradisi. Saudara, pertanyaannya harusnya bertanya begini. Kalau gitu salah dong. Semua gereja. Enggak salah. Boleh, enggak boleh. Yang masalahnya adalah kita terjebak di dalam tradisi, di dalam paradosin, tapi kita tidak melakukan entolentoteo, Markus 7 ayat 8. Saat Anda terjebak di dalam paradosin, tradisi. Oh, kalau Anda tidak kolek perpuluhan, Anda mau masuk neraka, ada ya? Saya sampai kaget, nggak perpuluhan masuk neraka hubungannya. Waduh, tambah ngawur lagi. Perpuluhan itu Lukas 16 ayat 16. Perjanjian lama. Yesus, tadi kan di depan, Yesus membuat Taurat jadi radikal. Bukan perpuluhan lagi, tetapi 100%. Saudara nggak 100% nggak masuk surga loh. Serius. Bukan cuma perpuluhan. Saudara perpuluhan, itu tidak ada tulisannya masuk neraka. Tetapi kalau saudara tidak 100%, saudara tidak masuk surga. Karena lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang neraka masuk surga. Orang kaya masuk surga. Ya. Itu masalahnya. Pastor Paul. 1 Korintus 11 ya, 1 Korintus 11 tentang perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai selesai itu ya. Jadi itu cerita tentang perjamuan. Jadi saudara tadi harus membagi roti, itu namanya perjamuan kudus ya, bagi roti Anda. Dan memberitakan Injil atau minum darah. Begitu. Boleh nggak sekarang kita tetap pakai hosti dan pakai cawan anggur kecil, boleh-boleh saja. Tapi kalau saudara nggak melakukan itu, saudara sedang tidak mengatakan Yesus, saudara sedang melakukan ritual. Istilah perjamuan kudusnya salah ya, itu dari Dionysius ya, dari dewa Yunani kan. Ritual Anda yang kita lakukan di gereja-gereja tradisional, bahkan gereja karismatik sekalipun, itu ritual Dionysius ya, dewa anggur. Saudara sedang melakukan itu. Nah, jadi yang benar adalah saudara harus satu, bagi roti hidup Anda, bagi kehidupan ya. Kalau saudara lihat ada jemaat yang nggak bisa sekolah, saudara sekolahkan. Ada jemaat nggak bisa berobat, diobatin. Gereja itu tugas gereja. Oh, tugas negara enggak, itu tugas gereja awalnya. Ya, di Eropa kemudian menjadi tugas negara karena itu diambil karena dulu pemerintahnya semuanya senatornya, pemerintahnya semua Kristen semua, makanya itu akhirnya diambil oleh tugas negara. Ulangan 15 dan Kisah Rasul 4, tidak ada yang miskin di tengah kalian, maka tidak ada kekurangan tentang kalian. Kemudian memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Itulah waktu minum anggur Tuhan angkat memberitakan kematian Tuhan. Begitu ya. Jadi sebenarnya saya cuma mau bicara, kalau Anda tidak melakukan membagi roti kehidupan Anda, membagi rezeki Anda kepada orang lain, kepada jemaat ya, dan kepada orang miskin yang lain, dan tidak memberitakan Injil, berarti Anda sedang ada di dalam jemaat tradisi yang sedang dimarah-marahi sama Yesus di Markus 7 ayat 8. Intinya begitu aja sih. Ya,